Senangi, tapi tidak lulus menghadapi ujian yang disenangi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, biasanya kalau dalam takziah ini sering dibaca Al-Quran, firman Allah yang menjelaskan masalah yang berkenaan dengan ujian tersebut. Diawali biasanya dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang yang beriman, mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah ma'a. Ada kata-kata ma'a di sana. Ma'a itu artinya basarato, bersama-sama. Orang yang sabar. Sabar dalam kajian ilmu tauhid mampu mengendalikan diri. Nah, itu yang sabar. Baik terhadap yang tidak kita senangi, walaupun terhadap yang kita senangi, mampu mengendalikan diri ya wah. Nah, gitu. Itu yang sabar. Wala taqulu liman yuqtalu, dan janganlah kamu mengatakan orang yang wafat, orang yang kembali pada jalan Allah itu amwat, mati. Bal ahya, akan tetapi hidup. Berarti awak orang yang lah mendului dari awak itu beliau hidup sama Jawa tapi beda. Nah, itu ilmu tauhidnya seperti itu. Sama tapi beda. Beliau masih hidup, beliau masih melihat, masih mendapat kebaikan-kebaikan. Nah, tergantung nanti semasa hidup. Ini sama, bal ahya, akan tetapi hidup. Kehidupan beliau beda juga kehidupan awak. Kehidupan awak kok ruh masih di dalam jasad, yang kehidupan beliau itu ruh tidak pakai jasad lagi. Nah, dalam bahasa Arab namanya ilmu tauhid tidak dimakan zaman dan makan dan tempat. Jadi tidak ada memenuhi ruang dan waktu. Makanya ada orang-orang dulu mengatakan setiap hari Jumat dia datang ke rumah, setiap bulan bayi, hari elo, segala macamnya, bulan puasa, hari raya. Ya bukan setiap itu saja, setiap saat. Referensinya kalau ibu-ibu mau lihat silakan, ada kitab judulnya Ruh atau Roh karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Itu dijelaskan di sana. Di sana, di sana. Jadi mohon izin ya Bu ya, ambo kadang-kadang bahasa Minang. Tidak pada Bu ya, bahasa kampung, bahasa Minang. Karena ambo sadar ambo orang kampung gitu. Jadi oleh sebab itu beliau itu hidup. Tuh Allah mengatakan bal ahya, akan tetapi hidup. Makanya konsep manusia itu dalam kajian ilmu tauhid, mohon maaf Ibu, ambo dalam wirid biasanya sering membahas ilmu tauhid. Hidup tidak ada yang bertahan lama, selalu berpindah tempat. Satu, alam ruh. Barang lama dulu awak di alam ruh kita tidak tahu, lah menjadi orang tuh gini. Orang-orang yang belum lahir sekarang masih di alam ruh itu. Alam iradat, kehendak Allah kehendak atau tidak. Alam rahim, kok bisa diukur jangkau kok. Berapa? Kok ahlinya ibu-ibu kok. Soalnya ambo tidak pernah hamil gitu kan. Nah gitu. Lain minta anda juga dong. 9 bulan 10 hari rato-rato, bisa capek bisa lambe. Apalagi kalau zaman kini bisa dipesan. Iya Bu ya, ingin tanggal berapa di mah jam berapa kalau iya selesai itu mah pada biar. Alhamdulillah istri yang sampai kali berasi ibu. Kau nomor 3 kan? Ya, tidak bisa Ibu ya. Nah, kata dokter 3 kalinya, kata Allah 4. Nah, gitu. Makaru wa makarallah. Itu dalilnya tuh. Awak berencana, Allah juga punya rencana. Nah, gitu. Rencana awak itu kadang-kadang tidak sama dengan rencana Allah gitu.
Alhamdulillah istri sehat-sehat ya kan. Sampai kali sedih juga. Anak kampe itu ya tidak tanggung lah bu. Cerita ibu-ibu pengalaman lah banyak kan. Jadi 9 bulan 10 hari mau tidak mau keluar. Tidak ada yang lama dalam paru itu loh. Tidak ada yang sampai 2 tahun loh. Ada bu. Kalau 2 tahun lo jangan gue luar nah. Lah bisa korban besok cuma. Enggak ada. Mau tidak mau keluar. Pindah lagi. Makanya ibu itu pindah sampai terus. Alam dunia sekarang yang sampai. Gitu. Alam dunia gini goyang kampe. Jadi ibu jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang mendengar kesedoalannya, kita upload di YouTube itu. Jadi kita ini hidup di dunia ini pun tidak bertahan lama. Paling kancang umur manusia 200 tahun. Dah dulu ya. 100 itu ya. 105 balik dulu ada di Piaman. Udah meninggal. Orang tua dari guru kita Profesor Dr. Duski sama. Ibu beliau 115 tahun. Pindah lagi. Jadi tidak ada. Makanya tidak usahlah berdoa ya Allah panjangkan umur. Nyagi 200 tahun yang kan gua taniayo anak cucu bawa. Ya Allah dia umur sedang elok. Itu serahlah atur saja lah. Artinya apa? Tidak ada yang bertahan lama di dunia. Ingat ibu jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat semuanya ingin selamat di alam selanjutnya duniaku tampi. Ingin sukses awak di alam sakarat. Sudah alam dunia aku alam sakarat leh. Sakarat itu proses berpisahnya ruh dari jasad. Wah, itu proses loh. Alun mati itu loh. Proses baru. Makanya kata Rasul, kalau ada orang yang dalam sakarat itu bimbing, ajari, didik, bawa, bina. Dalilnya, lakinu mautakum, ajarkan, dibimbing, didik orang yang dalam sakarat itu la ilaha illallah. Tidak banyak permintaan do ibu-ibu kalau awak dalam sakarat itu tidak banyak. Ameh nama bungka pitinan kawa bilang enggak paraluh ledo. Anak pun enggak baguna. Allah yang menyatakan yauma la yanfa' pada saat ketika itu mal harato la yanfa' tidak bermanfaat wala banun termasuk anak. Paling kancang anak berdoa manangi. Iya kan? Kadang-kadang kalau tahu di doa ya doanya orang gaeknya, jadi biarlah orang gaeknya. Kalau indahnya marato marawang manapi dado, pinsal lo nya bagai. Kadang ngabeni nyola bagai. Nah, itu yang tidak boleh. Itu perbuatan jahiliyah itu. Tidak boleh. Nah, Rasulullah melarang. Perbuatan satu menapiak dado perbuatan jahiliyah itu. Makanya awalnya kaum ibu-ibu itu dilarang ziarah kubur, tidak boleh. Nah Rasulullah ziaratul kubur, perempuan itu dilarang ziarah kubur. Batu sampai di kuburan tuh bangki penyakit itu berlihat. Udah den gitu, karena udah den berlihat dia. Tidak boleh. Dilarang oleh Rasul. Mungkin selang beberapa tahun sesudah itu terjadilah namanya emansipasi. Apa namanya? Itu makasih ya. Dikirain kok lalu emansipasi wanita. Tuntutlah ya Rasulullah, kata Aisyah ini semacam dengan anggota-anggota beliau. Gimana? Kami juga ingin ziarah kubur, ingin ingat zikratul maut, juga ingin memuhasabah diri. Kalau untuk itu boleh kata Rasulullah. Baru boleh. Dulu dilarang itu, tidak boleh. Kenapa? Perempuan itu kan sangat sensitif sekali, mudah
muda ibu hati. Nah gitu. Jadi makanya Rasulullah mengingat itu. Makanya kalau ada yang menangis-nangis balabiah-labian marat buah-buah, kalau menangis biasa boleh. Kalau lah buah-buah enggak boleh lagi. Tinggalnya di rumah. Enggak perlu nyoba ke kuburan dah. Kamu perlu kurang dah kemar. Nah gitu. Tapi jangan dilakban lo dulu ya. Kok 2 kali lo kok enggak dikubur. Nah gitu. Tahan dia di rumah. Nah, begitu tuntunan itu agar tetap bahwa yang namanya meninggal maut itu tidak lepas dari kita. Kita juga akan sama dengan beliau. Cuma mungkin porsinya saja berbeda-beda. Jadi kita pindah. Jadi yang almarhum yang telah mendahului kita, yang sudah beliau lalui alam sakarat. Awak lulai. Nah, alah bu. Lulai. Nah, gitu. Kemudian di alam maut, ingin sukses di alam sakarat dunia go, ingin sukses bahagia di alam maut di dunia go. Makanya amalkan selalu doa yang dibimbing oleh baginda Rasul. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut. Artinya tuh, ya Allah, terimalah taubat aku sebelum maut ya Rabb, wa rahmatan indal maut, ya Allah beri rahmatlah di saat maut ya Allah, wa maghfiratan ba'dal maut, ya Allah ampunilah aku sesudah maut itu ya Rabb. Itu doa awak tuh, jangan lupa itu. Puncaknya Allahumma hawwin alaina fi sakarat. Nah itu Rasulullah saja mohon kepada Allah agar sakaratul maut itu dimudahkan. Nah, jadi doa-doa yang dibimbing oleh sang baginda Rasul kita amalkan agar kita diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam sakaratul maut sangat berat sekali. Sangat berat. Di dalam kitab wasiat terakhir karangan Profesor Dr. Syekh Jalaluddin tinjauan ilmu tauhid, dalam sakaratul maut itu sadang zak udah cie ngoda la proses sakaratul maut itu ada 7 rombongan setan. Ndak lo banyak, ada 7 rombongan. Kalau di angkatan 7 kompi. Satu rombongan itu 70.000 daya aksi kekuatannya untuk menyaksikan awak. Naudzubillah. Sampai dalam sakarat la cie ango awak ka meninggal awak nyoba usauju menyaksikan awak. Maka bimbing, ajari, didik. Jadi kalau ada suami awak atau istri, anak kita, orang tua kita yang dalam sakarat, jangan dilapian ibu. Selesai itu dulu. Kalau ada sarang karajo, tinggal karajo tuh. Sarang masak mati yang kompor itu dulu. Dia hanya masak yang lain. Kau enggak masak yang lain gitu. Selesai itu dulu. Bimbing. Sebaik-baiknya. Karena ada 2 yang dicabut di saat sakaratul maut itu. 1, ruh dicabut oleh malaikat maut. Yang kedua, iman dicabut oleh iblis dan syaitan. Hati-hati. Makanya tak kalau awak dalam sakaratul maut itu ada mencari di samping awak tidak nampak ada. Tapi orang dalam sakarat itu mencari. Tagak di sampingnya, orang seseorang tagak mamaci sagale hayih. Awak sedang awih. Awih itu kalau dalam kitab dijelaskan bukan haus biasa, haus yang bersangatan. Itu rasa. Panas yang bersangatan. Sakit yang bersangatan. Kalau lagado kata-kata bersangatan itu nggak ada lagi. Paling sakit. Kalau haus yang bersangatan tuh malah dalam hadis ditamsilkan, dicontohkan, andai kana ihlawi itu diminum kasadua lah abi ihlawi itu ndak lapih hewa itu haus yang bersangatan. Aduh seseorang di samping awak macing segala
Awak sedang awi. Dalam riwayat dijelaskan orang yang di samping memegang air itu orang yang kita cintai tetapi sudah mendahului kita. Lah dahulunya dari awak. Mungkin suami kita, mungkin orang tua kita, ataupun anak-anak kita, cucu kita yang telah mendahului kita. Orang yang paling awak sayangi, hanya tagak di samping awak tuh. Awak sedang awi, inyo ayah mama senyum. Makonyo dalam sakarat itu lapih saelo-elonyo. La ilaha illallah. Kalau beliau masih di alam sadar. Itu teknisnya seperti itu. Tapi kalau ruh sudah zak itu di puncak itu makasihnya di kerongkongan. Kerongkongan itu antara rongga dada dengan kepala. Alas gua kaki lah dingin sedolah lah muncul juga. Ibu coba lah mungkin pengalaman spiritual ibu mungkin banyak pula dari saya gitu kan, karena ibu kan lebih lama hidup dari ibu gitu kan. Calik sadonyo batin itu lenenya. Nah, kalau lah di sini lezat di puncak itu, maka pakai kalimat Allah. Allah. Tarikan ke dalam. Allah. Ikuti aja. Allah. Ke telinga beliau. Terus sampai selesai. Karena ingat ada dua tadi dan kari sabut. Ruh dicabut oleh malaikat, iman akan dicabut oleh setan, jin. Hati-hati itu. Jangan sampai meninggal tanpa iman. Dusana awak, suami awak, istri awak, anak awak, orang tua awak. Jangan sampai. Karena berat persaingan di situ. Allah. Bersaing antara ucapan Allah dengan daya tarik yang setan tadi itu. Berat. Bahkan dalam kitab dijelaskan bagaikan sakit meninggal itu bagaikan kampiang di kubah idu-idu. Nah, kalau ingin tahu tanya ke kampiang. Itu ya, ada pernah coba rumah. Sakit, yo sakit. Awak saya kan diduri kok tadi kan diduri itu, sampai gini terasa dulu tuh. Sakitnya tuh, sakitnya kalau orang buang sakit betul nomor itu. Ujung duri sini itu. Tangguan ya. Sakit. Iku anggo anu keluar. Berat. Makanya mohon maaf ibu-ibu sekalian, kadang-kadang dalam sakarat proses itu ada keluar buang air kecil, kadang ada buang air besar gitu. Kadang muntah. Makanya jangan dia cincau. Ayahnya cincau, abah subian cincau ke beliau tu. Iyo bu, pengalaman abu kalua cincau tu beli. Abah ki cincau tadi ya. Iyo ya. Ndak cincau iko nak minta do. Cincau la ilaha illallah. 2 kali goncangan keluar cincau. Goncangan terakhir selesai. Nah, kalaulah selesai udah sempurna, bereskan dulu. Allah. Ndak ada mengari ada dia saya iduang ada keluar ada kenal pun ada bagian ada iduang dia saya mau itu nadi kok ada mata ada lagi boleh kalau panggil dokter pergilah kalau cek. Kalau yang jamin kita kan kayak gitu dulu tuh kan, izin Pak kita cek jantung dulu. Ada jantung dari meninggal ada. Jadi artinya apa? Bahwa selesaikan itu pengalaman kita agar kita tetap mampu memberikan yang terbaik. Berat. Maka biasakanlah sikap perilaku dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari dengan yang baik, maka Allah akan mengakhiri kehidupan kita dengan yang baik juga. Itu yang dimukasih dengan husnul khotimah itu. Nah gitu. Itu hanya permohonan awak. Tapi kalau ada meninggal, ucapan pertama itu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan salah di situ. Karena ada ya salah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu salah itu.
Inna lillahi wa inna ilaihi. Itunya doa. Ilahi itu kepadanya, nya itu Allah. Rujuk, rajin rujuk kembali. Jadi artinya apa? Bahwa kita baru sudah itu mau mudah-mudahan beliau husnul khotimah itu boleh ucapan keduanya. Tapi yang demokrasi husnul khotimah itu kan sering diperdebatkan di WE itu. Banyak itu beredaran di dunia maya itu. Ini segala macamnya gimana nih Bu ya? Gimana Ustaz? Ucapan pertama qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah keduanya mau ucapkan itu silakan. Itu harapan awak, mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Husnul khotimah itu maka prosesnya semasa hidup di dunia. Tapi kok sedang mencekik foto, ajan dia husnul khotimah itu tuh. Baik Ibu jamaah sekalian, ada yang tanya Ibu boleh 5 menit. Lah jam mana menit? Kan 10 dong. Ya. Nah, ibu-ibu kan kamu masak gitu kan. Ibu dake, ibu-ibu jauh, buat dakenya. Oh siapa masak? Masya Allah, tinggal makan sudah ya. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan kita berharap untuk sukses di alam-alam proses selanjutnya. Mari kita usahakan semasa hidup di dunia ini. Alhamdulillah, ibu-ibu selalu membiasakan baca Yasin sebelum kita kegiatan takziah. Itu bagus itu. Satu huruf saja itu gede pahalanya itu. Apalagi kalau awak siap tadi sholat berwudu itu lebih bagus. Maka biasakanlah itu terus membaca Al-Quran itu agar Allah memberikan syafaat kepada kita bersama hendaknya. Kemudian kepada almarhum yang beliau yang mandi yang nangko ibarat bajalan lah sampai ke Bate, baiklah lah sampai ke pulau nempunyo datang menjepui dan mananam datang membubui. Kita sarahkan ke Allah. Itu hak Allah. Maka hikmah salah satu adalah jarak kubur. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Jadi beliau mendahului kita akan mengikuti beliau. Kapannya wallahu alam, kita serahkan kepada Allah. Yang jelas kita bagaimana memperbanyak amal soleh semasa hidup di dunia ini. Ila liqa fastabiqul khairat. Ada kebuatannya Ibu ya. Nah, kalau ibu ketua jangan payah aja. Berdoa lah. Nggak boleh kan? Ibu lah siap-siap ke pulang Pak. Panggilan beliau Pak Eka. Astaghfirullahaladzim ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa khususan ila ruhi Bapak Eka anugraha fi barakatin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya karena Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma kafi Muhammad wa syafa'ati Muhammad wa karamati Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i taqulu ana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna bil iman wa amisna bil iman wa ansurna bil iman wa adkhulnil jannata ma'al iman. Allahumma man ayatahu minna fa'ilal islam wa man fatawafaitahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa adkhulnil jannata masbahu. Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ighfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara.
Rabbi ja'alna muqimus shalah ya Allah wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana ya Allah minas sholihin. Allahumma dina ya Allah qomna ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rahman, amin ya Rahim ya Karim, amin dawahum fiha subhanaka Allahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Baik Ibu Majelis Remuah semuanya, sekaligus ambo mohon izin, silakan ibu-ibu kalau ada kegiatan yang lain dilanjutkan. Saya atas nama pribadi dan keluarga Herman Tanjung. Nama Bu Herman Tanjung, Bu? Ya, ya. Anda apa? Sahabat saya ini. Wazri SAG. Nah, gitu. Iya, jadi beliau minta tolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong bertolonganlah kamu dalam kebaikan dan berbuat takwa. Ini pertamunya Pak Mas. Iya. Jadi Ambo Herman Tanjung tinggal di Kuranjai. Ado dulu Ramadan ya Bu ya, di Nur El Hidayah. Kemudian di musolaku Cilai musola apa? Darul Amal ada juga. Sampai juga Seberang Padang ada juga. Jadi di Kuranjai di Wisma Bumi Lestari Indah ada kita pondok tahfiz Al-Quran. Nah ini bukan promosi, enggak dong. Kalau ada anak-anak ibu-ibu yang ingin belajar tahfiz Al-Quran, tanggal 21 besok kita mulai daurah 3 pekan, 21 sampai 3 pekan berikutnya. 1 pekan itu 1 juz sampai 2 juz. Nginap di sana, tidak boleh pulang. Boleh dicari hanya 2 kali dalam sepekan itu. Kemarin sudah ada yang kontak dari Bengkulu, dari Pasaman, dari luar-luar daerah. Jadi kita punya program daurah tahfiz Al-Quran namanya, untuk menghafal Al-Quran. Baik, itu saja. Kalau ibu-ibu ada minat silakan nanti dikontak saja, nomor kontak ada sama ibu ini. Mudah-mudahan anak-anak kita istiqomah dengan Al-Quran dan kita juga. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.